Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu tariqatun mu'ayyinatun fil 'aish. Islam adalah metode yang unik dalam kehidupan. Islam adalah metode baku dalam kehidupan yang unik dari yang lainnya dan dari segala keunikan. Dan Islam mewajibkan atas setiap muslim yang hidup berwarna dengan warna tertentu yang tetap tidak berubah, dan mengharuskan kepada mereka untuk terikat dengan pola yang khusus ini atau dengan metode baku ini, dengan ikatan yang membuat mereka tidak tenang pikiran maupun jiwanya kecuali dalam bentuk atau jenis kehidupan ini, dan tidak merasa senang kecuali dengan Islam. Islam datang dengan kumpulan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan yang membentuk suatu sudut pandang atau ideologi tertentu, dan datang di garis-garis besar. Atau arti yang umumnya itu memecahkan semua masalah manusia tentang kehidupan. Digali dari masalah tersebut sebuah penyelesaian yang praktis pada setiap permasalahan yang terjadi pada manusia, dan menjadikan penyelesaian tersebut rujukan atau sandaran kepada kaidah fikriyah atau kaidah pemikiran yang mengakar di bawahnya setiap pemikiran-pemikiran tentang kehidupan, dan mengambil standar yang dibangun di atasnya setiap cabang pemikiran, seperti menjadikannya hukum-hukum dari pemecahan konsep-konsep dan pendapat-pendapat terpancar dari akidah dan digali dari garis-garis besar. Maka jadilah hal itu membatasi pemikiran-pemikiran pada manusia, tetapi tidak membatasi akal manusia dan membebaskannya, dan membebaskan tingkah laku dalam kehidupan dengan pemikiran-pemikiran tertentu, dan tidak membatasi manusia tetapi membebaskannya. Jadi maksudnya membebaskan manusia, tidak membatasi manusia tetapi membatasi pada tingkah laku dalam kehidupan di pemikiran-pemikiran tertentunya. Maka datanglah pandangan Islam pada kehidupan dunia ini, yaitu pandangan yang punya tujuan dengan nyata, yang serius, yang realistis, dan pandangan yang terukur perhitungannya. Dari sisi bahwa pandangan tersebut itu tuh kita harus meraihnya, dan dari sisi bahwa dunia itu bukanlah tujuan, dan tidak benar bahwa dunia itu dijadikan sebuah tujuan, dan seorang muslim berusaha dengan sekuat tenaganya dan menikmati rezeki dari Allah, dan menikmati perhiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya dan kebaikan-kebaikan dari rezekinya. Dan akan tetapi kita harus paham bahwa dunia itu hanyalah negeri yang dirawati atau hanya sebentar, dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal dan abadi. Dan datang hukum-hukum Islam yang memecahkan perkara pada manusia, perkara jual beli dengan cara yang khas, seperti memecahkan perkara sholat, dan memecahkan masalah-masalah suami istri dengan metode yang khusus, seperti memecahkan perkara zakat, dan menjelaskan tata cara kepemilikan harta dan tata cara infak dengan metode yang khusus, seperti menjelaskan masalah-masalah haji, dan merincikan akad-akad dan muamalah dengan metode yang khusus, seperti merincikan doa-doa dan ibadah-ibadah, dan menjelaskan hudud dan jinayah dan seluruh uqubat atau hukuman-hukuman, seperti menjelaskan azab neraka dan nikmat jannah, nikmat surga, dan menunjukkan
dan menunjukkannya bentuk pemerintahan dan metode dengan pola yang khusus seperti menunjukkan negara, seperti menunjukkannya dorongan yang sebenarnya untuk melakukan atau melaksanakan hukum-hukum ini dengan pengharapan atau mengharapkan ridho Allah dan mengarahkan hubungan negara dengan seluruh negara-negara dan bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakat, seperti mengarahkan untuk mengemban dakwah di seluruh negeri, di seluruh dunia, dan mengharuskan muslim mensifati sifat yang tinggi dengan anggapan atau beranggapan bahwa hukum-hukum ini datang dari Allah, tidak semata-mata sifat yang baik dari sisi manusia. Dan karena ini Islam datang mengatur hubungan-hubungan manusia, segala hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain, seperti mengatur hubungan manusia dengan Allah. Maka jadilah manusia ini dibebani hukum, karena manusia ini berjalan di kehidupan dunia dengan dorongan tertentu dan dalam metode tertentu yang terbatas yang mengarahkan tujuan tertentu. Maka sudah diwajibkan bagi seorang Islam Maqad azamal Islam manas, maka telah diwajibkan untuk seorang muslim ini terikat dengan metode satu saja, yaitu metode Islam ini, duna ghairuha, tanpa yang lainnya, dan mengingatkan azab yang pedih di akhirat, seperti mengingatkan sanksi yang tegas yang akan ditimpahkan kepada mereka, yang pasti akan ditimpahkan kepada mereka jika mereka melewati hukum-hukum ini, sekalipun hanya melewati hukum-hukumnya ini, sekalipun hanya seujung rambut, dia akan tetap ditimpahkan sanksi tersebut. Walihada, dan karena ini jadilah seorang muslim itu orang yang berjalan dalam kehidupan yang tertentu, di jalan tertentu, hidup di jalan tertentu, hidup dengan hidup yang tertentu juga, dalam pola yang khusus, dan menganut kepada pemerintahan Islam, dan diwajibkan taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan terikat dengan hukum-hukum Islam. Nah, maka dari itu maka bentuk khusus ini dari kehidupan merupakan pemahaman tertentu dalam kehidupan. Pak, Islam telah datang. Jadi Islam itu sudah datang dengan jelas dan gamblang dalam kitabnya, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, dalam akidah Islamiyah maupun hukum syara'nya, hukum-hukum syara'nya. Dan dari sini tidak ada waman huna lam yakun Islam madinan ruhiyan tahasmi. Apa ya? Dia pemahaman-pemahaman ini tuh dogmatis, bukanlah pemahaman dogmatis atau kepastoran dalam Islam itu. Dan Islam itu ialah metode yang unik, yang dalam kehidupan itu mengharuskan pada setiap muslim dan muslimin semuanya membuat hidup mereka itu dalam satu metode, yaitu metode Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.